ilmu kejawen ya. Ilmu kejawen itu adalah ilmu masyarakat Jawa yang dilakukan secara berkesinambungan. Karena ini benar-benar ditulis sewaktu Majapahit, sewaktu eranya kejayaannya Majapahit. Kejawen itu apa? Dalam arti sempitku ya. Kejawen itu tasawuf Islam. Seperti itu sebenarnya. Kalau ada cara hidup yang nggak sesuai, contoh kita disuruh nyembah pohon sebagai Tuhan, nggak bakalan nemu di kejawen kayak gitu, nggak bakalan nemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Kumis. Gimana kabarnya malam Jumat ini? Semoga dalam keadaan yang sehat walafiat ya. Amin. Balik lagi bersama saya Yoi di podcast Kumis Kupas Mistis, acara yang membahas tentang hal-hal mistis di sekitar kita. Tema kita malam hari ini ada hubungannya dengan kejawen nih, yaitu misteri ilmu kejawen warisan sang leluhur. Jadi kita sedikit banyak akan mengupas seluk-beluk tentang kejawen itu apa sih, dan bagaimana pengaplikasiannya ke hidup kita gitu. Ternyata memang banyak yang bisa dibedah dari sini ya. Dan saat ini telah hadir di studio kita tamu kita istimewa, beliau seorang pakar spiritual. Mari kita sambut Ki Atmo Wijoyo. Ki Atmo, assalamualaikum Ki Atmo. Waalaikumsalam, selamat malam Mas Oi. Langsung auranya beda ya kalau Ki Atmo tuh lebih ceria aja gitu jadi kumis gitu ya. Iya Mas Oi. Udah lama nih nggak ke kumis. Terakhir kita tuh kan bahas tentang gelombang kerusuhan kemarin. Betul, gelombang unjuk rasa. Ya, dan itu lumayan penontonnya gitu. Oke. Tapi dari sisi Ki Atmo sendiri masih mantau nggak sampai sekarang gitu? Buat itu masih mantau, karena pergerakannya sekarang bisa diredam di bawah, di atas bergolak, bisa diredam di atas, di bawah bergolak. Polanya akan seperti itu sampai ada solusinya. Seperti itu sih Mas Oi. Kalau boleh di-spill sedikit solusinya seperti apa kira-kira? Tetap solusi satu bumi nggak boleh ada dua matahari, gitu aja solusinya. Itu sudah hukum alam. Kalau satelit banyak boleh seperti itu. Oke. Dan kalau kita pantau juga nih kan Ki Atmo lagi sibuk banget di sosmed nih, lagi sibuk konten sama Robby Purba, Mas Robby Purba ya. Ya betul. Nah itu kayaknya Ki Atmo mulu jadi tamu spesial atau gimana nih? Dikasih ini sih Mas Oi, dikasih kepercayaan buat sebagai narasumber untuk nge-cross check beberapa legenda, cerita, dan hal-hal yang berhubungan dengan bukan hanya horor ya, tapi supranatural, sejarah dan budaya. Itu sih biasanya. Iya. Mungkin kalau sama Ki Atmo bisa dibilang folklore-nya lebih dapat mungkin ya. Insya Allah gitu sih Mas Oi. Nah kalau konten YouTube dunia lain nih, kisah dunia lain itu kan Ki Atmo nih masih jalan nggak? Masih banget. Masih di seputar podcast aja atau sudah kemana-mana nih, diselingi dengan penelusuran kah atau apa? Ya, sementara ini kita masih podcast karena masih ada beberapa keterbatasan ya. Tapi mungkin untuk tahun depan ini kita udah mulai jalan. Terlebih nanti aku bakalan sama si Panji Petualang itu bakalan berpetualang ke beberapa tempat. Mungkin sampai luar negeri malahan. Oh berarti sudah ada gandengannya nih ya, bisa dibilang kayak gitu. Dan Gitu. Panji Petualang itu sendiri sudah kontek-kontekan nih. Ya bestie lah itu. Bestie itu. Oke, udah ditunggu nih konten-konten ini Mas. Kalau misalnya kayak Atmo nih berpetualang dengan Panji, kita juga penasaran sih sebenarnya. Nonton nanti Mas. Oh iya. Tapi apa nih, lebih kemana? Lebih ke fauna juga atau gimana? Ya, karena gini Mas Oi, supranatural, sejarah, budaya itu lekat dengan kultur yang ada di masyarakat. Sedangkan kultur yang ada di masyarakat itu pasti adanya dari gejala alamnya itu sendiri, entah itu demografinya, entah itu lingkungannya, dan kemudian apapun yang terjadi di masyarakat itu. Contohnya kalau fauna itu adanya, gampang-gampangannya aja lah, adanya serangga ya, seperti di Gunung Kidul, itu pasti nanti serangga jadi bagian dari kuliner. Terus habis itu apa makna dari itu semua? Apakah mungkin dulu di zaman dulu serangga itu sebagai makanan utama mewah apa enggak, atau mungkin sebagai makanan ritual? Itu nanti kita ulas seperti itu Mas Oi. Oh iya, berarti ada hubungannya tetap ya. Pasti ada hubungannya. Oke, kita masuk nih ya Ki. Siap. Kalau dari kacamata seorang pakar spiritual dan public figure bisa dibilang ya, Ki Atmo ini kan bagaimana sih perkembangan mistis di dunia digital nih? Kita bahas ke situ dulu. Ya, aku seneng dan nggak seneng sih sebenarnya. Secara jujur aku seneng dan nggak seneng. Kenapa?
senengnya semua orang jadi punya perhatian tentang dunia supranatural. Aku anggap itu supranatural ya. Oke. Semua orang pasti melihat itu, bahkan beberapa orang yang dulunya masih nggak dikenal sama orang, kemudian naik menjadi sosok-sosok yang mampu menjelaskan hal-hal tersebut secara rinci. Yang aku nggak sukanya adalah kadang-kadang mitos, tahayul, klinik, mistis ini nggak bisa dibedakan pada konten-konten misteri seperti itu. Nah, bedanya yang simpel aja ya Mas Oi. Bedanya yang simpel. Tahayul ini hayalan yang belum bisa menjadi kenyataan. Kalau mistis ini dari bahasa Inggris, mist itu kan kabut ya. Masih belum jelas, masih terlihat samar-samar seperti itu. Makanya perlu ditelusuri. Adapun yang namanya klinik itu sesuatu yang nggak ada tapi diada-adakan. Banyak lah di Indonesia yang seperti itu sebenarnya. Oke. Gitu. Karena memang di zaman sekarang tuh kan zamannya udah serba maju ya. Banyak orang-orang yang berkedok dukun sakti tanda kutipnya dan dukun industri gitu. Banyak oknum yang melakukan penipuan juga di situ. Betul Mas Oi. Itu kan yang biasanya apa namanya, orang-orang sekarang nyebutnya pesulap merah ya itu kan. Lah pesulap merah kemarin kan habis umroh kan. Itu. Tapi memang menurut Ki Atmo ini akan menjadi sesuatu yang memang apakah naik turun ininya apa bisa dibilang lagi tren nih atau gimana gitu Ki? Ya, kalau aku mengamati tren di dunia supranatural ya Mas Oi. Semua dari zaman tahun 90-an. Dulu ada majalah-majalah seperti majalah Misteri, Liberty, Posmo dan lain sebagainya. Pokoknya nanti nisbatnya ke ini aja nisbatnya. Kalau bukan titisannya Kanjeng Ratu Pantai Selatan, pasti paranormal dari suku tertentu Kalimantan, specifically Dayak. Pasti semuanya labelnya seperti itu. Pindah lagi geser. Nanti udah ada pengobatan alternatif, nanti ada bau-bau agama tertentu di situ. Ya kan? Seperti apa namanya? Bisa dibilang ruwat dalam bahasa lain. Ruwat dalam bahasa lain ruqyah seperti itu. Geser lagi ini. Geser lagi apa namanya, pengobatan santet seperti itu. Kemudian geser lagi ke perkodam-kodaman. Sempat ada ini kan viral cekodam TikTok gitu kan. Sekarang udah nggak ada lagi. Iya, udah redup ya udah itu. Itu dia. Pasti cycle-nya bakalan ada terus seperti itu. Jadi memang nanti pun akan ujung-ujungnya tersaring sendiri ya, mungkin seperti itu ya. Pasti Mas Oi. Aku pengennya sih ya apa namanya, masyarakat ini apa ya, nggak semua orang diberkahi dengan kemampuan supranatural memang. Tapi kemampuan supranatural bisa dipelajari dan bisa dimengerti. Setelah kita pintar-pintar dalam hal itu, kita bisa memilih, oh orang ini bener nih, oh orang ini ngaco nih kayaknya kan gitu Mas Oi. Oke. Baru nih kita masuk ke tema nih Ki ya. Boleh. Tema kita hari ini yaitu membahas ilmu kejawen. Terlalu banyak nih yang beredar tentang ilmu ini nih. Ya. Tapi seberapa besar maksudnya menurut Ki Atmo ini maknanya ilmu kejawen sendiri apa sih Ki? Ya, ilmu kejawen ya. Ilmu kejawen itu adalah ilmu masyarakat Jawa yang dilakukan secara berkesinambungan. Falsafah hidup, kemudian cara-cara hidup, dan kemudian bagaimana mereka mengaplikasikan apa ya, kalau dibilang secara ini tasawuf lah ya, tasawuf kebatinan mereka diaplikasikan kepada kehidupan. Itu sebenarnya ilmu kejawen yang asli Mas Oi, seperti itu. Tapi memang berarti tidak mengubah sudut pandang tentang kehidupan itu sendiri ya, ilmu kejawen itu bisa dibilang kayak gitu. Betul. Istilahnya kita mungkin bisa berbagi kasih segala macem gitu, yang istilahnya benar-benar memang jadi manusia yang baik gitu, seperti itu. Betul sekali Mas Oi. Bahkan aku bisa bilang kalau seumpamanya di zaman sekarang banyak sekali, apalagi masyarakat di daerah yang belum mengenal hal ini secara luas ya, secara detail. Malah dibenturkan kejawen itu dengan agama. Iya. Padahal kan. Ini aku bawa ada beberapa literatur. Kejawen itu apa? Dalam arti sempitku ya, kejawen itu tasawuf Islam. Seperti itu sebenarnya. Oke, ini seru nih kalau udah begini nih. Tapi memang asal usulnya pun memang kejawen itu pure ya dari Jawa ya. Kalau bisa dibilang kejawen pure dari Jawa, enggak. Aku bisa bilang kejawen itu adalah akulturasi berbagai hal kebudayaan. Tapi lahirnya memang di Pulau Jawa. Oh gitu. Betul, seperti itu. Jangan salah.
kalau kita memang benar-benar belajar sejarah, tradisi-tradisi seperti itu bukan lahirnya hanya di Jawa. Bahkan tradisi sekarang yang ada semeton yang ada di Bali, kalian bisa cek cerita-cerita tentang Prabu Erlangga, tentang lontar calon Arang pun sekalipun, itu mengambil lokasi di mana? Di Kediri ternyata, Mas Oi, di Pulau Jawa ternyata. Asal muasal ya, walaupun berkembangnya di Bali gitu. Betul, seperti itu. Tapi memang apakah yang kejawen ini bisa akhirnya kita bisa pelajari sebagai warisan budaya gitu, warisan leluhur? Apa memang seperti itu akhirnya gitu? Ya, ini ya ada salah satu literatur kalau bisa dibilang, tapi ini sangat jauh berbeda dengan kejawen yang dikenal orang zaman sekarang, Mas Oi. Ini kan negara Kertagama, diakui sebagai warisan warisan yang benar-benar diakui dunia, diakui Badan Budaya PBB ini bahkan. Ini menceritakan, Mas Oi, ini menceritakan tentang kisah kejayaan Majapahit. Wih, maaf, ini silsilahnya Majapahit ya. Aku buka sedikit ya. Nih teman-teman biar bisa sedikit melihat, ini adalah silsilah raja-raja Majapahit menurut negara Kertagama. Betul. Negara Kertagama ini adalah sumber primer sejarah kalau aku bilang, karena ini benar-benar ditulis sewaktu Majapahit, sewaktu eranya kejayaannya Majapahit. Nah, di bawah Prabu Hayam Wuruk, di bawah kepemimpinannya Patih Gajah Mada. Sebentar, aku ini ya, kalau ada orang-orang yang ini kejawen, ini aku baca sedikit pupuh sewaktu sang Prabu pergi dari daerah Keta. Risah nira saken Keta, meweh ikan suabri tianirin bahunin ikanan hawan weki datan ri samporasok. Ini udah nggak kebaca kan kalau sama orang Jawa zaman sekarang? Benar. Ya kan? Nah, mungkin para semeton-semeton yang ada di Bali malah paham. Itu bisa dibilang berarti bahasa apa? Ya, ini bahasa Kawi. Kalau menurut bahasa aku ya, ini bahasa Kawi. Bahasa Kawi. Bahasa Kawi. Sanskerta bukan, Palawa bukan, tapi memang bahasa Jawa Kawi. Yang artinya boleh tahu? Oke. Aduh, ini menceritakan tentang sang raja sedang ke hutan, pergi ke Keta dari hutan, dan dia diiringi oleh beberapa pengikutnya. Jadi di sini nih, Mas Oi, ini benar-benar mengulas kekuasaannya Majapahit dan kejayaannya Majapahit. Apakah ada hubungannya nanti sama orang-orang yang disebut ilmu-ilmu kejawen yang contoh lah Hong Wilahing yang pakai mantra-mantra seperti itu, terus habis itu Soho Kersaning Gusti. Nah, kan ada mantra-mantra yang seperti itu. Ternyata di sini nggak ada sama sekali hubungannya. Jadi kalau orang mau mengklaim bahwa kejawen adalah ilmu warisan leluhur, pertanyaanku berbalik, leluhur yang mana? Leluhur yang mana dulu ini? Buktinya di negara Kertagama, sumber primernya Majapahit, tidak disebutkan seperti itu. Berarti bisa dibilang banyak pembelokan sejarah ya, bisa dibilang seperti itu. Pembelokan sejarah dan salah arti dari sejarah itu sendiri. Seperti itu, Mas Oi. Boleh ceritain sedikit nggak ajaran-ajaran ilmu kejawen itu apa sih, seperti apa gitu contohnya? Ya, oke. Kalau kejawen yang dianggap orang sekarang, kita tidak bisa lepas dari yang ini. Apa itu? Ini adalah Wirid Hidayat Jati. Wirid Hidayat Jati ini adalah induk ilmu kejawen. Ini ditulis oleh Damar Sasongko. Ini mengulas tentang banyak hal, Mas Oi. Jadi kalau bisa dibilang kejawen itu ilmunya apa aja. Jadi memang banyak hal, bukan cuma ilmu-ilmu mistis, ilmu-ilmu gaib ya. Bahkan ini aku kasih lihat Mas Oi ya. Apa tuh? Yang secara simpel aja, tanpa ada hubungannya dengan kesaktian. Nah, ini Mas Oi tolong ditunjukkan sama teman-teman. Ini ada beberapa doa nih, Mas Oi. Oke. Maaf. Siap. Ya. Itu ada beberapa doa yang ada di situ. Ternyata induk ilmu kejawen doanya apa, Mas Oi, di situ? Allahumma antal awalu lapisal kabalak sayun. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bisultan aladin. Oh, berarti doa-doanya pun Arab ya berarti. Itu dia.
Ini apa? Maksudnya bisa dijelasin nggak? Penasaran sih saya jadinya nih. Iya, jadi ini adalah ilmu tasawuf ya. Ini adalah ilmu tasawuf yang disebut orang sekarang dengan istilahnya kejawen. Ilmu-ilmu cara-cara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, cara-cara untuk mengenal diri kita sendiri sebagai manusia. Siapa kita? Kemudian seperti apa seharusnya kita menjalani hidup? Apa peran kita di dunia? Nggak mungkin semua orang jadi peran utama kan, nggak mungkin semua orang jadi presiden, udah ibaratnya seperti itu. Nah, saat kita tahu ibaratnya peran kita itu penjaga pintu lah, anggap aku sebagai penjaga pintu, ya udah aku jalankan dengan baik sebagai pembuka pintu itu. Seperti apa? Nah, itu nanti adalah orang yang mendapatkan berkah sama Tuhan. Kalau kita ridho kepada Tuhan, maka pastinya Tuhan ridho sama kita. Seperti itu. Itulah singkatnya kejawen seperti itu sebenarnya Mas Oi. Iya, berarti memang kalau bisa dibilang kejawen dan agama itu memang selalu dikait-kaitkan dan benar begitu adanya. Dan literasinya memang terlihat saling melengkapi, bisa dibilang kayak gitu. Betul. Dan kira-kira ilmu kejawen ini lahir dengan datangnya, mungkin kita sebut di sini aja agama Islam datang, itu berbarengan atau gimana, Ki Atmo? Ya, bisa dibilang yang memperkenalkan ilmu kejawen siapa lagi kalau bukan Kanjeng Sunan Kalijogo. Oh, begitu. Kanjeng Sunan Kalijogo adalah Dewan Syuro yang tergabung dalam Wali Songo. Dewan Syuro tentunya iya, siarnya siar Islam. Seperti itu Mas Owi. Jadi memang seperti itu. Oh, iya. Tapi mengapa memang sekarang tuh berkembang dan bisa dibilang itu ilmu kejawen itu bisa dibilang syirik lah, musyrik lah, itu gimana? Itu gimana? Ki Atmo bisa ngejelasin itu nggak gitu? Oke. Aku kalau buat menjelaskan secara detail itu pemahamannya orang beda-beda ya pasti ya. Nggak bakalan bisa diterima semua orang. Sekarang gini aja lah. Ada satu hal yang bisa dibilang kalau orang pegang keris, musyrik, syirik, anak dajjal udah gitulah ya. Oke. Sekarang kenapa kok harus pakai keris? Kok harus simpan keris? Ya udah gini aja, ganti kata keris itu dengan handphone. Coba zaman sekarang ya, apalagi orang-orang yang suka mensirik-sirikan orang gara-gara bawa keris. Sehari aja kalian nggak bawa handphone, kira-kira gimana? Beda nggak rasanya? Nah kan, berarti sesuai dengan pepatah-pepatah yang sangat populer dalam Islam. Ina malu bin niat, semuanya tergantung niatnya. Kalau kita niatnya ya ini untuk melestarikan budaya dan segala macam, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita ketergantungan, apa bedanya handphone sama keris? Kan sebatas itu aja Mas Oi sebenarnya. Waduh, ini berat nih kalau udah kayak gini. Maksudnya komparisasinya tuh memang dengan kemajuan zaman ya. Betul. Yang akhirnya orang lebih, ini apa nih yang sebenarnya terjadi tuh apa tuh? Kejawen ini sebenarnya ada di titik mana? Lebih ke situ sih Mas. Betul. Tapi memang dalam kenyataannya yang terlihat gitu, ilmu-ilmu kejawen ini memang kegiatannya tuh agak bertentangan dalam tanda kutip dengan agama. Itu menurut Ki Atmo sendiri seperti apa itu kayak gitu? Oke, kita buka yang ini kalau gitu. Kisah-kisah yang kadang-kadang orang-orang dipertentangkan dengan agama. Dipertentangkan dengan agama. Ini contoh adalah dedemiting tanah Jawa, lelembut ing Nusantara. Jadi di sini ada salah satu pupuh sinom. Ini daftar nama dedemit yang ada di Nusantara. Oke. Seperti itu kan. Terus? Nah, kalau kemudian kalian pikir bahwa orang-orang kejawen ini bersekutu dengan demit, itu adalah pemikiran yang sangat konyol sekali Mas Oi kalau menurutku. Karena nanti di sini ini ada bab yang menceritakan tentang Gogontuon. Gogontuon itu apa ya? Gogontuon itu mistis cerita rakyat gitu loh. Contoh yang paling nyata sekarang adalah peninggalan leluhur Candi Prambanan. Di situ ada legenda tentang Roro Jonggrang, putri itu loh, Roro Jonggrang yang ini semalam itu loh. Kalau orang nggak belajar secara mendalam, meluas saja, akhirnya kan jadi moral kebaikan ceritanya. Oh, Bandung Bondowoso membangun itu dalam semalam dibantu sama jin dan lain sebagainya. Lalu ada satu orang lagi belajar secara mendalam. Ternyata itu bukan Roro Jonggrang. Oh iya? Bukan. Itu adalah Dewi Parwati atau Dewi Durga. Orang itu
Candi Prambanan itu candi Hindu ya, candi Siwa ya. Jadi kalau arahnya di situ, menghadapnya ke situ, itu sudah pasti Parvati alias Durga. Nah kan, setelah itu terus mana yang benar? Ya, mana yang benar tuh? Mana yang benar? Ya keduanya benar Mas Oi. Keduanya benar. Yang penting kan kalau dalam kembali lagi ke dalam ilmu kejawen ya. Kembali lagi dalam ilmu kejawen, kalau semuanya itu sesuai dengan Islam, kita mungkin nggak bisa tafsir karena kekurangan pengetahuan kita, kekurangan ilmu kita. Tapi yang paling baik itu adalah tadabur. Outputnya hasilnya apa? Kalau kita meresapi kisah Prambanan itu secara heroik, itu bagus. Output kita positif. Adapun kita belajar ilmu seperti itu, yang akhirnya kita tahu kalau itu adalah Durga, akhirnya kita bakalan jadi alim, berilmu juga. Dua-duanya positif Mas Oi, tadaburnya positif gitu. Ini nyangkut sedikit sih ya, maksudnya pengertian kejawen itu memang bukan klinik, bukan mistis sebenarnya, tapi lebih ke dengan kehidupan alam semesta ini gitu, pedoman hidup bisa dibilang kayak gitu. Pedoman hidup sekali Mas Oi. Tapi memang kenapa ini cuman berbentuk buku-buku ketika seperti kejawen itu seluas itu? Kenapa nggak ada kitabnya gitu? Sebenarnya ada, sangat ada sekali. Terus bahkan kemudian yang dinamakan wejangan. Wejangan itu pengetahuan yang harus ditularkan secara langsung ya Mas Oi. Nggak boleh tertulis, itu harus diajarkan dari guru ke muridnya lah, seperti itu. Masalahnya nanti kalau diajarkan ke orang umum, contohnya sekarang aja di hari ini, orang tentang kejawen aja banyak salah sangka Mas Oi. Apa kabarnya kalau itu ditulis kemudian dimengerti oleh orang-orang yang akhirnya gagal paham? Lebih parah dari ini kurasa. Tapi kita akan nyebutin salah satu ritual-ritual kejawen tuh kan banyak. Boleh. Ya Mas, seperti nyadran, mitoni, wetonan. Boleh Ki Atmo jelasin nggak itu korelasinya tuh dengan kehidupan kita tuh apa gitu? Oke, yang paling gampang aja. Yang paling gampang itu kalau selamatan 7 hari, kemudian 40 hari, 100 hari, itu katanya dari tradisi Hindu ya. Coba kasih aku literasi mana agama Hindu yang ada ritual seperti itu. Ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada. Ternyata tidak ada. Lah, nanti ada pun yang seperti nyadran, mitoni dan lain sebagainya itu aku masukkan ke dalam buku primbon ya. Ada tata caranya di situ. Itu Babon Primbon Betal Jemur Ada Makna. Tulisannya Pangeran Haryo Cokroningrat. Jadi di situ banyak sekali dilakukan filosofi ya. Filosofi. Contohnya kalau lagi mitoni, bayi di 7 bulan ya kan akan lahir, itu kemudian nanti menyiapkan beberapa hal, contohnya apa ini bayinya cowok, apa ini bayinya cewek. Itu aku jelaskan pakai bahasa simpel aja gini, kira-kira gini. Kita wudhu itu kan mensucikan diri ya, untuk sebagai syarat sahnya beribadah sholat. Benar, seperti itu. Kenapa nggak mandi? Padahal mandi lebih bersih, pakai sabun segala macam. Karena yang diambil bukan sebagai hal-hal yang berbau fisik Mas Oi. Tapi secara spiritualnya pun adanya tradisi-tradisi kejawen itu mengambil filosofisnya secara spiritualnya. Jadi kalau kita ada nyadran, gunungan, tumpengan dan lain sebagainya, enggak perlu diinikan sama fisiknya. Kalau orang memandang fisik, berarti orang itu memandang berhala. Berhala itu sesuatu yang diada-adakan, klenik itu tadi. Benar. Terus? Kalau dia udah memandangnya sebagai sebuah filosofi yang agung, filosofi yang ini ternyata bisa seperti ini, puncaknya nanti adalah nitik satu kepada Tuhan, tumpangan seperti itu Mas Oi. Ya udah, berarti dia udah menemukan esensinya secara spiritualnya, bukan lagi secara physically, seperti itu. Karena memang kabarnya itu banyak, aliran-aliran kejawen itu sendiri tuh banyak. Tapi yang mungkin Kiatmu bisa jelasin gak sih, kenapa bisa terjadi perbedaan aliran antar kejawen itu sendiri gitu? Kalau aku bilang ke pembawanya ya Mas Oi, ke pembawanya, aku sangat sering sekali berinteraksi dengan orang-orang aliran kepercayaan dalam tanda kutip. Rata-rata dari Jawa Timur, daerah Kediri, Trenggalek dan lain sebagainya. Bahkan berakulturasi nanti jadinya di Jakarta ini dengan Milah Ibrahimiyah yang membawa semua agama samawi, kemudian mencari ketemunya di mana nih agama samawi, seperti itu.
kalau kurasa ini perbedaan yang paling mendasar adalah cara penyampaian dari pembawanya. Seumpama nih aku bawa aliran edan seumpama. Kalau aku bilang kalian kalau mau ketemu Tuhan harus nyemplung ke sungai dulu dan segala macem, mungkin dia menemukan Tuhan dengan itu caranya, si pembawanya. Tapi apakah orang lain bisa seperti itu? Belum tentu. Makanya jangan ambil secara klinikal, jangan ambil secara teknis, tapi kita ambil filosofisnya aja lah. Itu yang paling bener lah. Seperti itu. Tapi benar gak sih kabar itu kejawen tuh bisa dibilang ilmu paling sakti gitu? Oke, kalau dibilang kejawen ilmu paling sakti enggak juga ya aku rasa. Karena memang ilmu itu bukan dari ilmunya yang bagus, tapi dari orangnya. Bruce Lee pernah bilang lebih takut takut orang yang punya 1000 jurus, tapi lebih takut dengan orang yang punya 1 jurus tapi dilatih 1000 kali. Bruce Lee pernah bilang seperti itu. Sama halnya kalau ilmu kejawen ini dilakukan dengan benar, dilatih dengan benar, ditajemin dengan benar, maka itu akan menjadi betul. Adapun ilmu lain juga seperti itu. Seumpamanya aku sama guruku yang kejawen, nggak bisa dibandingkan. Jelas aku kalah tajam, aku kalah pengertian, tapi di satu titik nanti, mungkin kita bisa sama-sama gitulah Mas Oi kira-kira. Praktisinya bukan ilmunya kalau seperti itu. Oke. Berarti pengaplikasiannya ya bisa dibilang gitu ya. Betul. Kurasa di ilmu lain juga pasti seperti itu kok. Iya. Tergantung cara nyerapnya berarti kan kayak gitu ya. Betul. Dan ini saya penasaran nih, kalau kejawen itu kalau malam satu suro kenapa bisa dibilang sangat keramat gitu? Bisa dijelaskan nggak? Bisa. Kalau satu suro itu kan perayaan ya, tahun baru Islam ya. Mulai di era Sultan Agung, di era Sultan Agung yang seperti itu. Nah, tentunya Sultan Agung kan ajarannya udah ajaran Islam dari Panembahan Senopati ya dulunya ya. Kemudian banyak sekali hal-hal yang terjadi di bulan Suro ini sebenarnya. Entah itu tragedi, entah itu turunnya malaikat, turunnya apa, banyak sekali di situ. Nah, pada saat satu suro dimulailah siklus yang baru, siklus dunia ini loh, dunia yang baru ini loh. Makanya nanti ada hitungannya hitungannya weton, hitungannya hari, ada nilainya ini. Ini juga nanti sadurannya ada di satu suro ini. Mulai siklusnya lagi. Mulai siklus apa? Mulai lagi siklusnya Komar alias bulan. Siklusnya bulan. Makanya itu keramat sekali. Kita kontemplasi satu malam sebagai perenungan apa yang kita lakukan sepanjang tahun. Ilmu apa yang kita udah serap. Makanya biasanya orang-orang yang seperti itu menutup diri dari dunia luar. Kalau enggak, mereka bikin pesta besar-besaran sekalian. Biasanya gitu sih Mas Oi. Oh gitu. Iya. Baru tahu sih ternyata ada artinya ya kayak gitu. Ada orang yang memang di kejawen itu menyendiri gitu, ada orang yang memang ikut pestanya gitu. Betul. Oh iya, satu lagi. Satu suro ya. Kalau aku nggak berani nyuci pusaka di satu suro. Kenapa? Nggak sopan. Aku bilang nggak sopan. Karena apa? Pusaka-pusaka dari keraton yang di dalam itu lagi dikirap, dikeluarin semua. Yang 1 tahun cuma sekali keluar itu. Mungkin yang 1 tahun cuma keluar sekali itu. Ngapain aku ikut-ikutan ngeluarin pusaka? Mau nantang. Itu adab sebagai saduran ilmu kejawen ini. Adab kita. Udah nanti aja dulu. Gitu Mas Oi. Kiatmo, kalau boleh tahu tuh ilmu kebatinan Jawa itu ada apa aja sih? Selain ilmu tuh maksudnya. Yang saya mau tahu, penasaran aja gitu. Ilmunya ya? Di sini banyak ya ilmunya. Mas Oi kira-kira mau ilmu yang apa? Kira-kira ya. Ini ada yang pernah kalau Brojo Musti udah banyak yang dengar ya ilmu Brojo Musti. Lah kalau Aji Panglamporan itu apa kira-kira? Nah itu saya nggak tahu apa itu. Nah itu nggak tahu kan. Ini ternyata untuk lolos dari mara bahaya. Terus habis itu ini ada lagi Aji Kelap Ngampar. Aji Kelap Ngampar ini nggak populer juga, tapi ini untuk ngebentak orang atau public speaking atau ngomong di depan banyak orang. Itu seperti itu. Terus habis itu ada lagi ini yang orang-orang pasti suka nih. Apa tuh? Doa pengasihan. Sona mata ajiku si jaran goyang bla bla bla, nggak tak terusin lah. Ntar pada seneng semua yang nonton. Gitu. Tapi memang itu
tidak memanggil sesuatu ya ilmu-ilmu itu, atau gimana Ki konsepnya? Kalau boleh. Aku bacakan ya, biar orang-orang nggak salah paham lagi Iya, ya. boleh. Oke. Ini aja yang paling pendek, paling gampang ini. Aji tanggul balik. Kulhu buntet badan ingsun Kanjeng Nabi panutan. Rasaning sun Rasul, tekening sun malaikat, luputa kang denarah, ambalik marang kang arah. Aji tunggal balik iku perlu kanggo panulak. Cabare pangewing musuh, lakune adalah lakunya, Mas Oi. Nah, jadi mana yang panggil setan? Dari semua ini mana yang panggil setan? Dari yang tadi aku baca, nggak ada sekalipun, nggak ada sedikit pun. Itu setingkat, kalau menurutku ya, itu setingkat sama Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Ya Allah, Allahumma barik lana, berkahilah aku fima rozaqtana, dan aku minta rezeki, wa qina adzabannar, dan jangan disiksa, jangan dibakar di nar api. Seperti itulah kira-kira. Afirmasi semua, Mas Oi. Oh gitu. Intinya memang meminta kepada Tuhan ya. Dan konsep-konsepnya Islam ya, bisa dibilang gitu. Rasul tadi kan bisa dibilang gitu ya, Kanjeng Nabi. Cuman bahasa Jawa aja. Iya. Benar gak sih gitu? Betul, seperti itu. Seperti itu. Jadi sebelah mana yang sirik ya? Wah, aku belum paham. Oke. Dan kita nih nyentil sedikit nih, misalnya kalau ngomongin kejawen pasti ngomongin primbon. Yes. Itu apa hubungannya kejawen sama primbon itu, apa sih, bisa jelasin gak Ki? Bisa banget. Jadi gini ya, biar nggak salah sangka juga orang-orangnya. Primbon ini babonnya kan yang aku tadi bilang, betal jemur ada makna, tulisannya Haryo Cakraningrat. Gini gampangnya ya, Mas Oi. Primbon itu adalah ilmu statistik tertulis dari leluhur-leluhur kita. Ilmu statistik, jadi ada datanya. Orang lahir hari Senin, datanya seperti ini. Mungkin 80%, 90% datanya seperti ini. Adapun orang lahir hari Selasa dan seterusnya, sampai nanti mulai dari hari Minggu, Senin, Selasa ada nilai-nilainya. Mulai dari 5, 4, 3 dan seterusnya. Itu dari nilai-nilai planet. Dari nilai-nilai planet. Planet apa aja? Contohnya ya, Minggu itu Syams atau alias matahari. Senin itu adalah Qamar, bulan, Atorid, dan seterusnya. Itu kita paham ilmunya itu seperti apa, hitungannya seperti apa. Orang itu perhitungan kok, angka perhitungan. Akhirnya kemudian dicakkan itu apa bahasa Indonesianya ya? Diterapkan. Diterapkan untuk menghitung yang lainnya. Ya tentu aja pas. Orang survei pemilu aja lo bisa pas. Kok primbon nggak bisa pas? Logikanya dari mana? Orang datanya sama kok. Lebih lengkap primbon malahan. Seperti itu kira-kira. Berarti data-data yang sudah dikumpulkan sejak lama dengan berbagai ini ya, berarti survei ya, maksudnya intinya ngelihat terus catat terus kebanyakan gitu kayak. Lebih ke situ ya. Lebih ke situ. Itu orang Jawa itu filosofinya tinggi, bisa dilihat dari apa, Mas Oi? Dari sambel itu loh, Mas Oi. Sambel, sekedar sambel. Apa maksudnya? Jadi ada tanaman bentuknya cabe, dimakan. Wah, makanannya setan, apa ini? Pedes banget ya kan. Tapi begitu diramu, dicocokkan segala macam, akhirnya jadi enak. Semikir itu leluhur kita. Leluhur yang mana? Ayo coba, leluhur yang mana? Nah, gitu. Oke. Berarti memang bisa dibilang kejawen ini produk filsafat masyarakat Jawa, bisa dibilang kayak gitu ya. Aku sepakat sekali, memang seperti itu adanya. Dan mungkin bisa dibilang hasil renungan karya ya, bisa dibilang untuk diri sendiri dan lingkungan. Mungkin akan kayak gitu ya. Betul, karena baiknya begitu gitu. Memang ini cara hidup, Mas Oi. Kalau ada cara hidup yang nggak sesuai, contoh kita disuruh nyembah pohon sebagai Tuhan, nggak bakalan nemu di kejawen kayak gitu, nggak bakalan nemu. Nggak ada. Oke, untuk terakhir Kiatmo mau sampein nggak ke Sobat Kumis tentang ilmu kejawen ini sendiri yang tadi kita udah obrolin, seperti apa kesimpulannya mungkin gitu. Silahkan Kiatmo. Oke, buat teman-teman Sobat Kumis, jadi kalau kalian ada yang namanya ilmu diberitahukan kepada kalian cross check. Kalian cross check secara apa? Kalian cross check secara ilmunya, literaturnya, dasar awal mula ceritanya, supaya apa? Nanti kalian nggak akan salah paham untuk menghadapinya ke depan, dan nggak gampang untuk menyalah-nyalahkan orang lain sebelum kita tahu makna sebenarnya. Itu aja sih, Mas Oi. Oke, baik. Ini kanlah obrolan seputar misteri kita dengan Kiatmo Wijoyo. Semoga ada pelajaran dan pengetahuan yang bisa kita ambil dari obrolan ini. Sekali lagi Kiatmo, terima kasih sudah mau mampir ke Kumis. Terima ini kasih benar-benar beda loh, maksudnya yang saya pikir tentang kejawen itu sesuatu yang memang
berbau klinik ataupun apa. Jadi agak beda nih pikiran saya nih. Makasih Mas, udah dikasih waktu mengkonfirmasinya. Oke. Sehat dulu ya. Mudah-mudahan Sehat-sehat terus. kapan-kapan main lagi. Pasti. Dan terus update kumis, kupas mistis di YouTube Tulen Transvision atau Transvision Official karena selalu ada kisah-kisah mistis di setiap episodenya. Saya Uwi undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kumis.